Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ana Dwi Oktavia, calon guru penggerak Angkatan 9. Saya berasal dari SMA Negeri 2, Kota Probolinggo, Provinsi Jawa Timur. Salam guru penggerak. Bergerak, tergerak, menggerakkan. Pada video ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan yang berpihak kepada murid. Tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia dengan kekuatan sendiri tanpa bantuan orang lain. 3 kerangka pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, kodrat keadaan. Yang kedua, perubahan. Yang ketiga, budi pekerti. Kodrat keadaan dibagi menjadi 2, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam. Didiklah murid sesuai dengan kondisi alamnya. Jika dia tinggal di daerah pegunungan, maka minimal dia akan tahu kondisi geografis pegunungan. Kodrat zaman. Didiklah murid sesuai dengan zamannya. Zaman sekarang yaitu pendidikan menjawab revolusi industri 4.0. Ada 3 prinsip perubahan. Yang pertama, kontinuitas. Yang kedua, konvergensi. Yang ketiga, konsentris. Kontinuitas. Dalam melakukan perubahan, kita berakar dengan identitas utama kebudayaan masyarakat. Jadi, walaupun kita belajar di luar negeri, pada akhirnya kita tidak boleh meninggalkan identitas kebudayaan masyarakat di Indonesia. Konvergensi. Perubahan yang kita lakukan harus memenuhi pada satu titik nilai kemanusiaan, karena tujuan dari pendidikan itu sendiri adalah memanusiakan manusia yang merdeka. Konsentris. Walaupun menuju pada nilai yang sama, tetapi kita harus menghargai keberagaman, keunikan, sehingga pendidikan itu menghargai manusia yang merdeka. Budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti merupakan perpaduan gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Ketiganya harus bersifat holistik sehingga akan menghasilkan insan-insan yang penuh dengan kebijaksanaan dan menjadi manusia yang merdeka. Manusia yang merdeka. Manusia yang merdeka adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Pendidik itu diibaratkan sebagai petani. Murid adalah bibitnya. Jika bibitnya padi, maka rawatlah seperti merawat padi. Begitu juga dengan murid, didiklah murid sesuai dengan kodrat yang ada kepada murid. Agar anak menjadi insan yang bijaksana, yang berguna bagi dirinya sendiri, lingkungan, dan negara. Semboyan Ki Hajar Dewantara ing ngarsa sung tulodo. Guru harus memberikan teladan contoh yang baik bagi murid. Ing madya mangun karso. Guru harus bisa membangkitkan semangat murid. Tut Wuri Handayani. Guru harus memberikan dorongan motivasi bagi murid. Penerapan ide gagasan terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara secara kontekstual, yaitu menyambut murid dengan ramah. Ini merupakan guru menjadi teladan bagi murid sesuai dengan semboyan Ki Hajar Dewantara ing ngarsa sung tulodo.
Penerapan kontekstual lainnya yaitu penerapan profil penguatan pelajar Pancasila dengan pertunjukan budaya Indonesia. Dengan perwujudan Merdeka Belajar dengan pembelajaran terdiferensiasi. Tantangan yang dihadapi dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara secara kontekstual yaitu sebagai berikut. Kemampuan guru yang masih belum menyeluruh mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berpihak kepada murid. Kemudian, masih rendahnya minat dan motivasi murid dalam mengikuti program-program yang disediakan oleh sekolah. Solusi yang harus kita lakukan adalah sebagai berikut. Solusinya adalah guru harus mengikuti berbagai seminar atau workshop mengenai pendidikan yang berpihak kepada murid. Solusi selanjutnya adalah mencari metode yang bervariasi agar murid lebih nyaman mengikuti program-program sekolah. Kemudian, kita sebagai pendidik tidak boleh bosan menjadi contoh teladan bagi murid. Akhir kata, jadilah pendidik yang dapat menuntun kekuatan kodrat anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya dengan kekuatan sendiri tanpa bantuan orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.